Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Deli Ceria Sagala dengan NIM 2101011130, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 4 Grup C. Dengan dosen pengampu Bapak Franskoy Rio Nebaho MKom, mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran PAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama, pengertian model pembelajaran inquiry. Menurut ahli yaitu Piaget, mengartikannya yaitu sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam artian yang lebih luas yaitu siswa ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan dengan cara mereka sendiri, menghubungkannya penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, serta membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran model inquiry adalah suatu proses belajar yang ditempuh untuk mendapatkan informasi agar dapat memecahkan suatu permasalahan di mana siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan masalah yang diberikan guru. Nah, selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran inquiry, yaitu 1. Inquiry lebih menekankan aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan secara maksimal. Artinya pendekatan inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas siswa difokuskan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang telah dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Artinya, dalam model pembelajaran inquiry, mendapatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Nah, selanjutnya yang ketiga, melalui penggunaan model pembelajaran inquiry, kemampuan intelektual yang sebagian dari proses mental siswa harus dapat lebih berkembang, terutama dalam mengembangkan berpikir secara sistematis, logis, dan berpikir kritis para peserta didik. Sebab siswa tidak hanya dituntut agar menguasai pelajaran, tapi juga menggunakan potensi yang mereka miliki selama proses pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu orientasi. Orientasi itu langkah awal untuk membangun suasana pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru akan mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah langkah untuk membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan tentunya yang menantang siswa untuk berpikir dalam memecahkan teka-teki sesuai rumusan masalah yang ingin dikaji. Sebab masalah tersebut ada jawabannya dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak atau berhipotesis pada setiap siswa adalah dengan mengadakan berbagai pertanyaan yang mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau merumuskan berbagai pikiran kemungkinan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Yang keempat ada mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas mencari informasi untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam model pembelajaran inquiry, pengumpulan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan kemampuan intelektual. Selanjutnya, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, tapi harus didukung oleh data yang dapat ditanggungjawabkan. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh dari hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan goals-nya dalam pembelajaran. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, maka sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana apa saja yang relevan. Selanjutnya, adapun kelebihan dari model pembelajaran inquiry yaitu 1. Membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang
yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Dan yang kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Nah, selanjutnya, adapun kelemahannya yaitu 1. Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, keadaan kelas kenyataannya gemuk jumlah siswanya, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. 3. Guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan proses belajar mengajar gaya lama, maka metode inquiry ini akan mengecewakan. Dan yang keempat, ada kritik bahwa proses dengan metode inquiry terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa. Demikian penjelasan saya tentang model pembelajaran inquiry. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.